Speak Up with RS Sugar, persembahan dari RS Channel. Dan sugar kita kali ini kita berada di sebuah tempat yang lumayan representatif, lumayan apa ya, sangat artistik karena dekorasi temboknya dipenuhi dengan mural-mural yang ada hubungan dengan makanan dan minuman. Dan memang kita ada di kafe yang terletak di kawasan Lake Yoen, Bison Cafe. Kita berada persis untuk pengambilan gambar Speak Up with RS di sini, dan bukan cuma berada di sini, tapi kita juga sekalian dengan pemiliknya, pemilik Bison Cafe. Kita akan bincang-bincang, kita akan speak up dengan pengusaha muda ini, masih muda tapi sudah berani melakukan satu terobosan membuka sebuah kafe, usaha kafe. Kalau saya mengenalnya Rizky Mahemu, tapi lengkapnya apa, Riz? Nama lengkapnya? Iya, nama lengkapnya Erikson Rizky Mahemu. Erikson Rizky Mahemu. Ya, ini guest kita, ini tamu kita untuk singkat kali ini. Rizky sudah di atas 20 Riz umurnya? 20 kafe ini kan? Tidak, umur Riz. 24 tahun. 24 kan? Iya. Sama sama satu lomba lain. SMA 1 2015. 2015. Iya. Biasanya kalau orang-orang usia ya makan biasa pilihannya lanjut studi ya Riz ya. Tapi Rizky tidak memilih jalur itu. Iya, iya. Tidak memilih untuk melanjutkan studi. Lebih senang berusaha sendiri. Oke, ya to the point ya. Iya. Dan pilihannya kafe. Iya, kafe. Karena basicnya memang dari dulu suka masak, suka bikin minuman yang aneh-aneh. Masa basic atau hobi itu masih sejak SMA atau dari SMP malah. Oh iya, dari pramuka sudah biasa masak-masak sampai kep-kep. Oh iya, ini jagoannya pramuka. Oh, jadi dari situ kemudian ikuti terus. Iya. Jadi kemudian diteruskan melalui sebuah kursus kah atau Iya, pendidikan? sempat kursus Pak di Bali waktu itu, kursus bartending untuk meracik minuman. Bar, Iya, bartending. bartending. Bartending ya, kita lulusan sebagai bartender. Iya, iya, iya. Kemudian Itu berapa lama nih? kursus bartender itu selama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Lulus, selesai. Iya, lulus selesai. Tambah lagi daerah. Kemudian berangkat ke Surabaya lagi untuk kursus masak Asian Cuisine. Asian cuisine ya, makanan-makanan Asia sih. Asia, makanan Asia. Waktu kursus bartending tahun berapa tuh di Bali? Di Bali tahun 2018. 2018. 6 bulan. Terus 2019 lagi lanjut ke Surabaya. Lanjut ke Surabaya. Ini dalam rangka mempersiapkan talent atau expertnya Riz ini Iya, benar. untuk apa? Untuk menggerak Iya, Bison Cafe ini. betul, betul. Di dua tempat menimba ilmu baik di Bali maupun di Surabaya, tempat pendidikannya cukup munafik, cukup. Iya, lumayan terkenal. Kalau di Bali itu tempat khususnya namanya Monaco International Bartending. Monaco ya. Iya. Terus di Surabaya Monas Culinary Academy. Monas ya, nama-nama Iya. orang Australia ya. Mungkin awalnya dulu orang Australia. Kebetulan tenaga pengajarnya beberapa orang dari luar. Jadi dua tempat kursus ini untuk mendalami ilmu bartender selesai, Iya. kemudian untuk masak-masaknya, kuisinnya juga. Jadi kuisinnya itu khusus untuk Asia ya. Iya. Kemarin khusus Asia Cuisine, jadi makanan-makanan Asia Tenggara. Selama menimba ilmu itu pasti dong banyak keterampilan baik di bartending maupun kuisinnya itu yang di dalam ilmu. Iya, benar-benar. Dan untuk bartender bisa Riz bisa meracik berapa banyak minuman. Kalau bartender kan meracikan minuman ya. Iya, benar. Kemarin di bartender itu kan dia ada dua. Selain ada mixologist, ya, mixologist ada juga player bartender. Saya lebih memilih mixologist. Jadi di mixologist itu kita lebih diajarkan basic seperti membuat sirup, Iya. menginfuse sesuatu. Nah, kalau resep itu resep internasional aja ada ratusan resep. Iya, iya. Yang wajib kita kuasai minimal setengahnya. Dengan yang 50 lah. 50 lah, Pak. Berarti Rizky sudah qualified untuk meracik sejumlah itu ya. Kalau di kuisinnya sendiri, di foodnya sendiri, Asian Cuisine sendiri kita banyak, Pak. Tapi karena Asian Cuisine itu kita lebih untungkan karena tidak jauh beda. Jadi antar negara Asia itu tidak jauh beda. Jadi satu teknik memasak bisa kita pakai di beberapa menu.
Paling tidak berapa yang bisa Chris masak? 20-30 bisa. Like Chinese? Ya, Chinese style, Indonesian style, Ya, bisa. negara-negara tetangga, Malaysia, mungkin Thailand. Ya, Thai style bisa. Tom yum, basic tom yum. Kalau di Chinese kita ada beberapa. Korea Jepang? Itu belum. Soalnya dia sendiri lagi kan. Oh, dia sendiri lagi. Japanese food sama Korea food dia beda. Oke lah, jadi sudah lengkap nih komplit baik bartendingnya atau bartendernya maupun masak-masak kuisinnya itu sudah selesai. Iya, benar. Setelah itu baru langsung ke rote. Iya, setelah itu kembali ke rote, kita setting kafenya dan mulai beroperasi. Balik rote tahun berapa tulis? Balik itu tahun 2019. 2019 pertengahan kan? Iya, pertengahan. Kemarin itu ruangannya sudah kafe dan bangunannya sudah jadi kan? Bangunannya sudah jadi, tapi belum didekor. Belum didekor. Iya. Artinya masih sementara juga yang di sana sudah ini nih sudah komunikasi sudah bilang ke bapak dan mama nih. Iya. Saya memang waktu mau ke sana itu sudah Iya, sudah komunikasi ya. Jadi sudah disiapkan, tinggal pulang, tinggal kita set up terus buka. Set up dan jadilah seperti ini. Kemudian kita fixnya launchingnya itu bulan berapa ya? Bulannya udah lupa. Pertengahan 2019. Januari, Juni Juli lah Ya, Juli Agustus karena waktu pulang selesai langsung pulang bukan. Rizky Cafe ini kan baru ya, oke, dan memang tata ruangan dan lain-lainnya cukup bagus lah ya, cukup representatif. Tapi pilihan menu kafenya itu memang kalau bisa perhitungan atau apa ya, try out saja gitu, coba-coba saja, karena mesinnya di situ. Iya, kita lihat dari pasar juga Pak. Jadi Ada analisa pasar juga. Iya, di set dulu beberapa menu, nanti kita lihat masuk ke pasar tidak. Kalau tidak masuk kita coba ganti. Ya, Masa pilihan Rizky untuk membuka kafe itu memang ada sedikit analisa sederhana. Misalnya ada potensi, ada peluang karena memang belum ada dan waktu berkembang ke arah itu, atau karena memang semata-mata karena kemampuan dan passion Rizky di bidang itu ya, dia buka saja lah gitu. Iya, karena kita Atau dua-duanya. Nah, dua-duanya juga Pak. Selain karena memang hobi dan suka, juga karena itu tadi Pak. Di Rote kan masih Kosong, ready. ya, ya. Dan memang membutuhkan tempat-tempat seperti ini. Iya, jadi kita bikin terobosan inovasi baru lagi. Ada optimisme lah, Iya. peluang. Betul, betul. Kemudian 2019 pertengahan jalan, awal-awalnya gimana respon dari customer, dari masyarakat? Nah, responnya cukup baik Pak, karena mungkin baru pertama ya kayak ada set mini bar, kemudian minuman style yang seperti di Kota Kota Besar, kemudian beberapa menu yang baru. Jadi cukup hangat sambutan dari masyarakat awal. Sebulan 2 bulan pertama atau sampai seberapa lama respon? 6 bulan pertama itu Pak, ramai dulu. Ramai terus ya. Terus kesininya memang berjalan seperti biasa atau selama atau gimana nih? Setelah dari 6 bulan Itu artinya bahwa sampai 2019 masih jalan bagus. ya bagus Pak. 2020 kan kita udah masuk pasar, dapat pasarnya nanti. Iya. Jadi kayak beberapa yang udah memang cocok dan segala macam pasti kita udah tahu lah karena Iya. nah itu dia stabil sampai mungkin kemarin menurut itu kan waktu di awal pandemi. Pandemi. Iya. Sampai ke Sampai sini sekarang kan masih terasa ya. Tapi ini masih tetap yang masih tetap customer yang apa yang memang sudah terbiasa dan sudah jadi Ya. langganan tetap selalu Nah, datang. kita pasti ada. Kalau menunya kan pertama kan pasti kayak aku coba-coba dulu, kita warin dulu lah Ya. responnya seperti apa, taste-nya, kemudian seperti apa, mungkin dapat bahwa memang trennya pengunjung kafe Pisau ini sudah terpetakan masukannya ini baik minuman maupun makanannya. Iya, iya benar Pak. Jadi kayak nanti ada yang, oh saya sukanya seperti ini, Asian cuisine Chinese style, tapi kita sesuaikan juga dengan bahan yang tersedia di Rote seperti apa. Nah begitu pun dengan minuman, baik jenis koktail yang ada, kita lebih banyak untuk mencapai pasar Rote, kita gunakan juga bahan-bahan yang asli dari Rote. Asli seperti apa? Contohnya seperti brown sugar ya, biasanya Brown sugar, gula palem, gula aren, di Di Rote. kalau gula semut, Ya, di Rote kan kita pakai asli gula semut. itu kemudian dirakit jadi satu minuman khas. Ya, signature signature cocktail dan juga standar cocktail nasional seperti
Cafe Rosca, Cafe Rina, itu kita memakai bahan lokal ya. Bahan lokal dari. Kalau untuk makanannya ada yang bahan lokal juga yang dikembangkan yang disediakan. Ya, seperti kita ikan kering, ikan asin yang sudah terkenal dari dulu. Iya. Ya, di Rote kita bisa olah dari Asian cuisine seperti saus asam manis, saus tiram, kemudian hoisin sauce, dan macam-macam itu bisa. Iya, jadi Reski juga tidak lupa mengolah, memasakkan bahan makanan maupun minuman lokal yang ada untuk di mixing untuk diramu menjadi sebuah menu khas Rote ya. Iya, khas Rote. Kemudian sambutan dari customer juga cukup bagus ya. Cukup bagus, Mas. Bagaimana dengan kita kan punya kan kafe bar itu kan identik juga dengan minuman Haris ya. Kita punya minuman khas Rote Sopi. Apakah itu dimanfaatkan juga Haris di mixing menjadi minuman rasa apa atau produk apa? Ya, tentu bisa Pak. Kalau di Bali sekarang lagi tren karak Bali. Karak Bali. Ya, itu di mix dan dibuat sedemikian rupa sehingga standarnya naik. Jadi dia memiliki rasa-rasa yang unik, kemudian aroma-aroma yang unik. Ya. Begitupun dengan Sopi Rote. Apa yang Anda lakukan dengan Sopi Rote? Sorok katanya. Nah, dia sebenarnya. Jadi kita punya produk signature dari kafe namanya Lotte House. Lotte House. Ya, benar Pak. Itu kita kemas di botol 500 ml. 500 ml. Ya, itu kita label sendiri. Itu minumannya kita sudah mix, jadi menambah cita rasa dari Sopi tadi menjadi lebih enak, lebih bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian aromanya pun kita ubah menjadi aroma-aroma seperti yang kita inginkan. Dalam hal ini kalau kita infuse dengan buah, dia jadi aroma buah. Berarti dari Sopi itu dia jadi beberapa varian rasa. Ya, sementara kita punya 10 varian. 10 ya? Ya, 10 varian. Dan itu responnya bagaimana? Sangat pasar baik lokal maupun sudah kita sudah kirim ke luar daerah. Kita sudah kirim ke Kupang, ke Bandung, ke Bali. Ya, dan beberapa sudah dijadikan oleh-oleh kan. Kayak mereka datang bertamu main ke Rote pulang dibawalah untuk oleh-oleh. Dalam satu botol kemasan 500 itu berapa persentase itu? Sopinya itu berapa persen? Misalnya berapa 2/3, 1/3 atau 1/2 aja habis? 1/2. 1/2 ya. 1/2. Selebihnya itu bahan mixingnya tadi. Bahan mixingnya tadi. Lokal Rote juga, orang Rote juga sudah merasakan hasil mixing dari itu. Iya. Komennya bagus. Komennya bagus Pak, karena kaget Sopi bisa jadi seperti ini. Ya, minuman berkat. Iya, pas. Benar. Sebentar kita coba ya. Oke, berarti dari trial, dari uji coba, baik untuk menu makanan yang bahan dasar, bahan lokal Rote maupun minuman, mendapat apresiasi yang bagus ya Rizky ya. Iya. Dengan demikian, Rizky optimiskah bahwa kafe ini akan tetap berkembang dan mendapat apresiasi? Cukup optimis. Ya, karena ke depan tentunya dengan semakin majunya Rotendao menerima banyak tamu dari luar, diharapkan kan kita juga mampu menyediakan kuliner lokal ya, lokal jajanan yang standarnya bisa mencakup pasar mereka. Kalau mungkin di Bali mereka minum mojito, sampai ke Rote mereka mau mojito lokal, setidaknya kita punya. Ada brand lokal ya. Lokal. Iya, benar. Oke, Rizky. Sendiri mengelola kafe ini apa mungkin ada yang dibantu? Mula-mulanya dulu mungkin membantu seperti ini. Iya, awalnya kan di dukung penuh sama orang tua. Iya. Terus kita juga berdayakan tadi teman-teman pramuka yang di Rote. Ya, seperti itu. Jadi kita rame-rame kerjasama. Masih tetap juga cinta pramuka ya, Riz ya? Sampai sekarang masih. Masih. Iya. Bentuk kecintaan atau keterlibatan dalam aktivitas apa masih membina, membantu. Iya. Saat tahun ini 2021 jabatan saya ketua Dewan Kerja Cabang Rotendao selesai. Selesai ya. Iya. Masih bisa diminta kesehatan. Bisa lagi kalau mencalonkan pasti tentu masih bisa. Dan untuk pramuka apapun Rizky bersedia ya. Iya. Selama dimungkinkan. Ya, kemarin tahun 2018, 2019 itu kita 25 orang dari Rote. Ikut apa? Kita ikut kegiatan Raimuna daerah sama Raimuna nasional. Di Raimuna daerahnya di Lambata, Raimuna nasionalnya di Cibubur. Oke, cerita pramuka saya cukup tahu ada saya pernah mengikuti event pramuka setingkat apa saja, Riz? Kalau di daerah cukup banyak. Daerah ya, tapi pasti nasional, internasional.
internasional belum ya, tapi ke depan masih ya, ke depan mungkin bisa. Karena memang melalui pramuka pembinaan generasi muda karakter mental Ya, itu dibentuk. Oke, Rizky masih usia 24 tahun tapi sudah punya kafe dengan dengan menu-menu lokal, antaranya tadi berbasis bahan lokal, besoki dan masakannya juga ada. Tentu ini sangat baik sekali untuk memperkenalkan potensi Lotte ke luar. Rizky, kita ingin tahu pilihan Pison Cafe ini apa mana, apa filosofinya, apa arti Pison Cafe ini? Kalau Pison itu dia salah satu nama sungai di Afrika. Oh gitu, Pison betul, Pison Gihon. Oh iya. Ya. Kenapa memilih nama sungai itu? Karena sungai itu kan di mana tempat emas dan berkat itu mengalir. Oh gitu, filosofinya kita bisa dapat arti tabiannya seperti itu. Oke Rizky, ke depan mau melakukan terobosan apalagi dengan keberadaan kafe. Bentuk promosi atas kafe seperti apa nih? Dari mulut ke mulut atau melalui online dan lain-lain? Iya, sementara masih dari mulut ke mulut. Karena mungkin pandemi, efek pandemi dan segala macam, jadi sementara ya masih seperti itu. Tapi ada grand design bahwa akan melalui platform media sosial atau ya, ke depan kalau nanti situasinya ada makin baik, makin normal, kita akan belajar untuk lebih bisa di-upload di media sosial. Oke, satu lagi Riz, kesan orang terhadap kafe itu kan selain tempatnya elit, menu-menu juga terkesan agak mahal. Bagaimana Rizky bisa menyesuaikan diri atau mengubah mindset orang atas hal ini, bahwa kafe itu tempat sih oke, itu wajib ya, desain tapi menu-menunya bisa dikompromikan, nggak mungkin dalam harganya gitu Riz. Bisa Pak, kita bisa sesuaikan dengan kantong muda. Contoh, ke depan kita akan mengeluarkan menu yang dapat dijangkau dengan jangkauan muda ya, 5 sampai 20 ribu. Kisaran itu ya, untuk menjangkau anak-anak muda yang pengen nongkrong, segala macam. Jadi itu bisa. Jadi tempatnya juga dapat, menunya juga bisa dijangkau seperti itu. Oke, kafe itu kan bisa banyak dikembangkan ya, selain mungkin ada kemudian dikembangkan aspek musiknya, apakah itu musik atau ada kafe itu juga bisa untuk makan bareng dan lain-lain. Terpikirkan untuk ke depan seperti itu? Ya bisa Pak, ke depan mungkin kita akan kerjasama dengan beberapa komunitas bola. Iya. Jadi kalau semisal ada pertandingan besar, kita bisa sediakan tempat untuk event nonton bareng. Saya jadi booking nih untuk komunitas saya di area Pasir 14 April. Wah, mantap. Nanti dengan ibu ini kan komunitas lain yang kemudian kita akan nonton bareng gitu ya. Wah, bagus, berarti ada perencanaan pengembangan dari kafe itu bukan sekedar tempat minum makan, tapi bisa juga untuk musik, bisa juga untuk nonton bersama olahraga. Oh ya, caranya tetap kafe itu bisa juga dijadikan tempat kegiatan mungkin skala kecil lah, karena space-nya juga tidak terlalu besar. Bisa ke arah itu? Bisa Pak. Kayaknya kemarin ada semacam peresmian apa lagi di sini? Iya, kemarin ada peresmian e-sport, organisasi e-sport di sini. Iya, di sini. Wah, luar biasa. Berarti memang kafe ini sudah multifungsi lah seperti. Iya. Berarti Rizky mulai membuka peluang bahwa kafe ini tidak hanya sekedar tempat minum, nongkrong dan lain-lain, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Benar. Seperti akan terbuka juga untuk nonton bareng. Mungkin layak fungsi dalam skop yang kecil, atau mungkin kemarin itu e-sport diresmikan di sini. Ini sebenarnya kapasitasnya berapa nih, Riz? Kita bisa 25 sampai 30 orang. 25 sampai 30 orang ya. Masih dalam sekali space-nya masih bagus ya. Rizky, Anda termasuk salah seorang muda. Kenapa? Iya ini kan. Kenapa pilih kembali ke Lotte? Kan peluang untuk usaha itu bisa di luar Lotte. Kalau kafe, karena why you pilih Lotte? Iya, kita kan belajar menilai musik. Kemudian kita keluar, kita bekerja mencari pengalaman di kota besar dengan harapan tujuannya kembali kita bisa membangun diri. Ya, kalau bukan kita yang mau mulai, siapa lagi? Mantap, kita butuhkan ya di sini. Jadi ini bagian dari kontribusi Anda untuk membangun kabupaten yang by the way sudah 17 tahun, akan ke depan akan berkembang 18 tahun dan akan terus melayar seperti itu. Dan jadi kebanggaan bagi Anda bisa berbuat sesuatu untuk kelahiran Anda, tempat kelahiran Anda.
Ya benar-benar Pak. Jadi kita punya ini ya Pak ya, satu kebanggaan sendiri kalau karena kita bisa melakukan sesuatu buat daerah kita sendiri. Apalagi kita dapat menyediakan sesuatu yang membuat orang-orang dari luar bisa mengingat sedikit memori. Kalau Rote juga tidak kalah Ya, Rote juga tidak kalah. Kalau di Bali ada kafe, Ya, rumah ada kafe di Rote juga ada bisa Ya. kafe. Jadi kalau mereka di Bali kita bisa minum mojito, Rote juga bisa. Nah, kayak begitu. Apa yang Rizky mau pesan kepada generasi muda untuk ya tidak harus sama persis buat kafe, tapi berbuat sesuatu untuk daerah Rotterdam. Ya. Tidak harus di luar. Ya, benar-benar. Yang pertama itu jangan pernah merasa minder. Jangan minder kalau kita ini dari kota kecil, kita dari pulau yang kecil. Tapi tetap kita selalu bisa membuat hal yang besar. Kalau tentunya kita mau, kita berusaha. Jangan menyerah dan jangan pernah sombong. Terus belajar. Ya, Terus belajar. terus belajar. Riz, sejauh ini ada tantangan nggak ya dalam mengelola menghadirkan operasionalisasi kafe ini? Tentu Pak, karena kan ada beberapa juga kendala-kendala seperti mungkin pelayanannya kurang cepat karena lama dan segala macam. Tapi di balik itu semua kita tetap berusaha memberikan yang terbaik. Jadi bukan karena ada satu dan lain hal kemudian kita menurunkan kualitas. Jadi tantangan jadi trigger, tantangan Iya, challenge ya. benar Pak. Jadi semisal menu yang kita tawarkan adalah 35.000, 20.000, maka yang sampai ke meja harus kualitasnya seperti itu. Tidak boleh di bawah itu. Jadi tamu nggak kecewa. Nah, dan sejauhnya apresiasi dari customer dari pengunjung bagus ya. Iya. Ke depan ada berpikirkan untuk mengembangkan kafe ini dalam hal apalagi mungkin menu atau pelayanannya atau apalagi ini? Ya mungkin menu-menunya tadi kita akan bikin yang familiar lah, yang terjangkau. Kemudian kita akan berusaha juga kayak sekarang ada brand coffee shop di kota-kota besar. Cafe shop. Iya, coffee shop ke depan mungkin kita bisa juga. Ciri cafe shop itu apa trennya? Spesifiknya? Coffee shop itu dia minuman-minuman berbasis kopi. Jadi olahan Ibu ini suka kopi yang dari kamera saya, kamera persenter saya ini jadi kopi ya suka kopi. Nanti saya traktir ya Bu ya kopinya. Mau ya rasa apa? Ini jago nih. Oke, Riz. Jadi menarik sekali ketika bisa berbincang-bincang, bisa speak up dengan seorang anak muda kelahiran Rote yang pergi meninggalkan beberapa saat lamanya untuk berbuat sesuatu mengembangkan kafe di Rote ini. Ya ini satu hal yang baik sekali dan tentu itulah berdampak dan kita berharap ini menjadi motivasi bagi pemuda-pemuda yang lain juga ya dalam talenta masing-masing untuk berbuat sesuatu bagi mereka. Ada sangat mencintai Rote ya, terima kasih Tuhan. Iya, terima kasih. Dan saya juga mungkin ya serupa juga untuk konten ini membuat konten ini dalam rangka mengeksplor potensi-potensi orang-orang muda, orang-orang Rote yang potensial sekali, yang punya talenta, yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana bahwa memang kita ya kecil dalam wilayah, tapi tidak kecil dalam kapasitas dan dalam potensi kita yang sudah kita mau belajar dan berbuat sesuatu itu sangat baik. Rizky, apalagi yang mau ditanyakan dari seorang muda? Yang pasti untuk fokus ke usaha ya. Iya, betul. Untuk pendidikan kan itu sudah pilihannya bahwa fokus ke ujung-ujung semuanya kembali ke usaha. Iya, Ya. Selain kafe mungkin ada terpikirkan untuk membuka usaha lain lagi ke depan? Kalau usaha lain kita lagi mau mengembangkan minum tradisional tadi. Minuman tradisional yang berbahan lokal tadi. Jadi selain nanti kita ada flavor, kita mau membuat satu produk untuk menyerupai soju dari Korea. Iya, jadi saya masih berkoordinasi untuk bisa mendapatkan pasokan supply botol dan segala macam. Dan kalau bisa nanti kita dapatkan, kemungkinan besar kita akan gunakan produk nanti. Oke, kalau launching kita rame-rame ya, boleh. kita undang berbagai elemen, baik pemerintah maupun swasta untuk sama-sama launching sojunya Rote itu. Riz ingin tahu apa apresiasi dari pemerintah terhadap usaha kafe ini? Selama ini sih mungkin belum ya Pak. Belum ya? Langsung belum ya? Ya, saya harapkan ke depan mungkin yang berbahan lokal ini bisa disorot pemerintah Pak. Karena dengan sendirinya juga ini kan kita mengangkat nama daerah. Betul sekali. Sekarang kan Shopee atau minuman keras apapun lokal apapun bukan tabu ya. Pemerintah juga welcome untuk dikembangkan. Misalkan di tingkat provinsi kan Shopee ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut-takut lagi. Oh ya, fokus pasokan Shopee itu Rizky dapatnya dari masyarakat, dari pemasak petani. Ada
kerjasama mereka Ya, kerjasama khusus Pak, karena kita harus menjaga pertama kualitas Pak. Dari mana aja saya dari kota kan hampir semua wilayah bisa produksi. Dari mana ya? Sampai barat laut Pak. Barat laut. Ya. Kampung atau desa Ringka, Tuyung kan, desa saya itu sudah terjaga kualitas. Ya, saya betul-betul jaga. Jadi kita ikutin dari bahan mentahnya sampai dia jadi harus kita ikutin. Oke, bisnis kafe ini adalah bisnis makanan dan minuman dan itu kualitas tes itu yang jadi utama, itu tetap dipertahankan, selalu quality control itu selalu diperhatikan. Ya, benar, harus supaya jangan sampai pelanggannya kecil. Betul sekali datang terus. Ya, betul. Oke, Rizky, seorang muda yang punya passion yang bagus sekali dalam bidang kuliner, dalam bidang kafe, sudah berbuat sesuatu untuk Wapendau, Ada juga dari luar, misalnya boleh-boleh kita pernah mampir ke sini merasa? Pernah, beberapa orang asing pernah ke sini dan ya mungkin yang ingin kalau lewat secara langsung lihat kita mampir dan mencoba untuk iya. Dan mungkin ke depan oke, promosi yang penting ini sekedar saran saja. Nyambox namanya kan masih agak apa ya, arahnya ke arah jalan, mungkin nanti ke depan satu yang dari tampak depan bisa lihat supaya depan kita lengkapi supaya agak sedikit menarik perhatian. Oke, terima kasih Rizky. Iya, makasih untuk bincang-bincang kesempatan speak up-nya di Speak Up with Ernest Suar, kesempatan dari Airsoft Channel. Kita berharap dalam aspek talenta kita masing-masing kita bisa berbuat sesuatu untuk perkenalan. Sahabat yang di rumah, viewers jangan lupa menyaksikan setiap tayangan konten dari Airsoft Channel melalui Speak Up with Ernest Suar-nya. Kita berharap bahwa melalui konten YouTube ini ada sebuah persembahan, dedikasi dan kontribusi untuk viewer, terlebih untuk mengangkat konten-konten lokal, orang-orang hebat, champion lokal dari Wapendau agar bisa diketahui dan tentu bisa memotivasi banyak orang. Dan padanya terima kasih dari saya host Speak Up with Ernest Suar. Terima kasih Iki sekali lagi, selamat berusaha kita bisa berdiskusi terus untuk berbuat sesuatu, mungkin ada kolaborasi. Oh iya, ada kolaborasi antara Airsoft Channel dengan Ison Cafe dan mungkin minta izin ke depan mungkin beberapa kali atau mungkin banyak kali saya bisa menggunakan lokasi ini untuk syuting, untuk konten-konten dari Airsoft Channel dan Speak Up Channel. Boleh, Deal ya? Iya. Oke. Terima kasih Rizky. Terima kasih Pak. Well, itulah Airsoft Channel kali ini. Perbincangan speak up dengan seorang pengusaha muda Erikson Rizky Mahemu. Kiranya bermanfaat, menjadi inspirasi bagi anak muda di luar sana. Jangan takut berusaha, memulai dari apa yang ada, persiapkan diri dengan talenta dan ilmu, maka pasti kesuksesan ada dan menjadi bagian, menjadi milik dari kita semua. Sampai jumpa.